Netizen dari negara tetangga yang ikut nimbrung dan juga menyampaikan bahwasanya pacu jalur ini berasal dari negaranya. Dari Malaysia, itu menyampaikan bahwasanya pacu jalur ini berasal dari negaranya dan sudah ada sejak tahun 90-an. Negeri Malaides lagi-lagi kembali mengklaim yang datang setelah adanya video seorang anak menari di ujung perahu yang viral di media sosial yang disebut sebagai tradisi pacu jalur. Dan muncullah sejumlah komentar yang mengatakan kalau tradisi pacu jalur itu dari negeri Malaides. Tradisi lomba perahu panjang khas Riau tersebut menarik perhatian dunia karena keindahan barisan dan kekompakan para pendayungnya. Bahkan, beberapa klub sepak bola ternama Eropa, seperti PSG dan AC Milan, menggunakan konsep visual pacu jalur dalam konten mereka. Dan itu menunjukkan bahwa kekayaan budaya Indonesia semakin diakui dunia. Namun, muncullah spekulasi klaim bahwa tradisi pacu jalur merupakan budaya milik negeri Malaides. Sebagai orang Indonesia, kita tentu merasa perlu menegaskan bahwa pacu jalur lahir dan berkembang dari masyarakat Kuantan, Singini, Riau, sejak ratusan tahun lalu, sebagai tradisi tahunan masyarakat Melayu Riau. Klaim sepihak negeri Malaides yang tanpa dasar, terhadap sejarah tradisi pacu jalur, justru mengaburkan fakta otentik. Sebagai bangsa yang menjunjung budaya, kita harus mampu mempertahankannya, menjaga, dan bangga, serta terus mempromosikan pacu jalur kepada dunia, agar warisan budaya leluhur kita tidak sampai diklaim negara lain, dan jangan sampai hanya sekadar viral sesaat, tetapi diakui secara resmi dan lestari, sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Tentang spekulasi klaim warga negeri Malaides terhadap pacu jalur, melalui komentarnya itu, yang katanya pacu jalur sudah ada sejak tahun 90-an, sungguh amat menggelikan. Sedangkan tradisi pacu jalur sudah ada sejak abad ke-17, yang sampai saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Melayu Riau, Kuantan, Singini, pada setiap tahunnya. Sampai-sampai tidak bisa berbicara lah ya. Kagum dengan aksi pacu jalur. Did you just dive? Yeah. Oh, I didn't see that one before. Oh, is that Israel? In Israel. That's pretty cool. Or is it Iran? Who is he? This kid is part of Pacu Jalur, a traditional boat racing festival in Indonesia that's been around for centuries. At these races, each boat has a child who stands on the bow and dances to hype up the rowers and the crowd. The main clip everyone's reposting comes from TikToker at LeonSA.Rams. It shows a boy in an all-black outfit busting out his moves on the boat. He uploaded it back in January 2025, but it really blew up in June when people started using it in Instagram Reels. The internet is calling him the biggest aura farmer of 2025. Basically, aura farming means giving off maximum vibes and energy, and his dance is so iconic that people say it's the emote of the summer. The meme took off with edits set to Young Black and Rich by Melly Mike. Now, creators are copying his moves, joking that it's the only dance they know, and even recreating the whole boat scene with rowers behind. This might be my most unhinged idea yet, but I'm obsessed with those aura farming kids from Indonesia that celebrate Pacu Jalur, and I'm obsessed. I cannot stop watching this content. And here's the thing. Later this summer, I'm going to Indonesia. I read a book about Raja Ampat. I am going to scuba dive with the giant 30-foot manta rays. It's a non-negotiable. And I was planning to go in the middle of September because I go to Seoul, South Korea every year for this art festival, a crypto conference. And then I was like, oh, when I'm over there, I'll just pop over to Indonesia. But now, if Pacu Jalur is a week and a half before I was planning to go to South Korea, do I go watch? No, but like, I'm being so for real when I ask this. Do I shift my vacation and try to go witness this in person? I want to see the Reaper.
Oh, he's on a boat. Congratulations, but you know they watch that shit. Is he aura I ain't forming? even gonna get mad. I'm young, black, and rich. Ooh, I have never seen this much aura, boys. This kid isn't new to aura farming. He is an experienced pro. Yeah, I mean, they call this kid the Reaper for a reason. He takes his competitors' souls. He chose a very good spot to aura farm here. I think that's very crucial to the farming of the aura. We got Batman, who likes to aura farm at the top of buildings, and this guy, he likes to aura farm on boats. We've seen people aura farm standing still, but to aura farm at this mile per hourage, you gotta respect him. He's in his own league of aura dynamics. This guy has won race upon race upon race. I mean, he is just collecting crown wins at this point. And I wonder, what are they competing for here? Because it seems like a race, but I think this is really just who has the most aura. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gonna get mad. I'm young, black, and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then Tradisi pacu jalur ini asli dari Indonesia, yang berasal dari Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Dan ini sudah ada sejak abad ke-17. Dan biasanya pacu jalur ini dilaksanakan pada hari-hari besar, upacara adat, hari-hari besar Islam, kemudian juga 17 Agustus. Dan seperti biasa teman-teman, banyak netizen dari negara tetangga yang ikut nimbrung dan juga menyampaikan bahwasanya pacu jalur ini berasal dari negaranya. Jadi beberapa netizen dari Filipina, dari Malaysia, itu menyampaikan bahwasanya pacu jalur ini berasal dari negaranya. Dan sudah ada sejak tahun 90-an. Luar biasa, pacu jalur saat ini mendunia. Bahkan akun resmi dari klub bola itu sampai memposting kompilasi selebrasi dari pacu jalur ini. Dan banyak netizen internasional yang menirukan gerakan tersebut. Hal ini tentu membuat bangga masyarakat Indonesia. Jadi yang ditirukan itu anak di depan perahu di pacu jalur Riau. Bener banget, jadi pacu jalur benar-benar mendunia nih. Karena baru-baru aja PSG, akun resminya, memposting kompilasi selebrasi ala penari pacu jalur dalam festival yang diadakan di Kuantan Sengingi Riau. Buat yang belum tahu, pacu jalur Riau itu udah ada sejak abad ke-17 teman-teman. Sebenarnya ini adalah warisan budaya tak benda nasional. Gerakan anak di ujung perahu biasanya ringan dan memberi komando. Jadi di dalam perahu pacu jalur ini ada yang bertugas sebagai tukang tari atau dikenal dengan anak coki. Mereka bertugas di bagian depan perahu. Mereka penari kecil yang memberikan semangat. Kemudian ada juga tim buruang yang berfungsi untuk menyingkronkan pukulan pendayung. Lalu di bagian belakangnya, Ri? Lalu di bagian belakang itu ada tukang onjai. Dia akan memberikan irama dan kendali perahu dengan mengayun tubuh, membantu menjaga keseimbangan. Hashtag pacu jalur itu sudah mencapai jutaan posting dan diikuti oleh banyak artis-artis di dunia. Kamu udah tahu belum bro? Di pacu jalur, ada satu sosok kecil tapi keren abis. Namanya tukang tari. Atau ada juga yang nyebut toga keluan, bahkan anak coki. Di balik gayanya yang lucu dan gemesin, dia punya peran yang penting banget dibanding hanya sekedar pemanis sebuah jalur bro. Tugasnya pun macam-macam dan cukup banyak. Lebih simpelnya nih bro, tukang tari memiliki beberapa tugas di antaranya. Sebagai pemberi kode atau isyarat kepada pendayung. Contohnya, kalau dia duduk, itu sinyal posisi masih imbang sama lawan, santai tapi waspada. Kalau dia berdiri ngadep ke belakang, itu tandanya dia lagi nyemangatin timnya bro. Gaskon bang, tinggal dikit lagi, semangat. Kalau dia berdiri ngadep ke depan, biasanya jalurnya lagi memimpin jalannya pertandingan. Terus, kalau dia tiba-tiba loncat ke air, jangan panik ya bro, karena itu sebenarnya bagian dari strategi. Kadang dia disuruh loncat buat ngurangin beban jalur, sehingga bisa mempercepat laju dari jalur itu sendiri. Dan terakhir kalau udah sampai garis finish terus dia sujud, itu pertanda jalurnya menang. Dan itu juga ungkapan rasa syukur bro, bikin merindingkan. Selain untuk pemberi isyarat kepada pendayung, isyarat ini juga untuk memberitahu penonton dan komentator bro. Karena pada pacu jalur tempo dulu, zaman belum secanggih sekarang, jadi nggak ada tuh kamera streaming yang bisa nyorot jauh. Tugas tukang tari lainnya ialah juga sebagai penghias jalur dan pembeda pacu jalur dengan tradisi pacu sampan yang ada di belahan dunia lain. Pacu jalur tuh bukan cuma soal adu cepat, tapi juga tentang kerjasama, filosofi, dan kearifan lokal. Tukang tari yang diperankan oleh anak kecil adalah simbol pemuda yang sanggup menghadapi ombak kehidupan. Kecil di usia, tapi besar dalam makna. Jadi next time kalau lo nonton pacu jalur, jangan cuma lihat kecepatan jalurnya aja ya. Lo harus perhatiin juga sih tukang tari. Karena dari gerak-geriknya, lo bisa baca jalan ceritanya. Nah sekarang udah paham kan bro?
ikut mengikuti defile di jalur Kile Alam Cahyo Nagori Jayakopa. Nah, ini yang melambaikan tangan ini adalah warga jiran Malaysia. Mudah-mudahan tahun depan kita berharap Malaysia bisa turun satu buah jalur. Nah, menandakan pacu jalur Kabupaten Kuantan Sengingi merupakan event budaya nasional yang telah dicintai oleh dunia. Nah, saudara-saudara, selamat Pak datang ke Kota Teluk Kuantan NCNC, puan-puan. Mudah-mudahan Anda aman, nyaman, betah di Teluk Kuantan. Kuantan Sengingi. Dikarenakan ada sejumlah warganet negeri Malaides yang mengklaim tradisi pacu jalur milik negaranya, membuat pemerintah Provinsi Riau tak terima. Dan akan mendatangi UNESCO, untuk menegaskan, siapa pemilik tradisi pacu jalur yang sebenarnya. Klaim negeri Malaides ini datang setelah video seorang anak menari di ujung perahu pacu jalur, yang viral di media sosial. Dalam setiap perlombaan pacu jalur, akan terlihat seorang anak kecil yang berdiri di ujung perahu dan menari-nari. Anak ini disebut sebagai Toga Keluan, dan tarian dilakukan di sepanjang jalannya pertandingan, sebagai pemberi sinyal kepada timnya, agar tampil lebih bersemangat. Tradisi perlombaan pacu jalur diadakan setiap tahunnya di Sungai Kuantan, dengan puncak acara, biasanya berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Agustus. Bahkan dari negara-negara tetangga pun turut diundang sebagai peserta, yaitu dari negeri Malaides dan Brunei. Mereka adalah sebagai peserta yang diundang untuk meramaikan, karena mungkin masih terbilang masih satu rumpun dengan Melayu Riau. Untuk itu, kedua negara tersebut diundang menjadi salah satu peserta. Entah mengapa kini warga Malaides menganggap bahwa tradisi pacu jalur adalah dari negaranya. Dan Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rahmat menegaskan, bahwa pacu jalur adalah warisan budaya asli Indonesia, yang berasal dari Kuantan, Sengingi, Riau. Roni juga mengatakan, bahwa pacu jalur saat ini sedang diusulkan untuk masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.